Barak dapur yang ditempati prajurit di Kodam Lama Jayapura, Papua Tengah terbakar. Kebakaran ini membuat warga panik dan berlarian menjauhi lokasi. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Bahkan, water cannon milik Brimo Polisi juga dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran barak dapur milik TNI ini, karena proses pemadaman masih dilakukan oleh petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Jayapura kita beralih ke Jakarta. Pemirsa, pabrik kopi di Jalan Bunga, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu dari korsleting pada mesin tungku kopi. Kepulan asap dan kobaran api membakar sebuah pabrik kopi yang berada di Jalan Bunga, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Petugas pemadam sektor Matraman yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak meluas. Para karyawan yang panik bahu-membahu mencoba mengeluarkan barang seperti gas dari dalam pabrik keluar ruangan. Diduga kebakaran tersebut dipicu dari mesin tungku kopi yang tengah dinyalakan. 13 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Dugaan sementara tadi informasi dari saksi adalah kulit kopi itu terkena bakaran panas dari blower panas ya. Jadi itu karena juga terlalu panas mungkin. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, api bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran juga menghanguskan ratusan kios di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan status tanggap darurat terhadap kebakaran ini. Kiri kota kebakaran. Kebakaran hebat terjadi di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah. Amukan si jago merah membuat ratusan kios dan barang dagangan milik pedagang hangus tak tersisa. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang terjadi di salah satu kios di lantai 2 Pasar Kota Wonogiri. Ya Allah. Barang dagangan yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan padamkan api. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Wonogiri menetapkan status tanggap darurat pada kebakaran yang menghanguskan ratusan kios ini. Memutuskan bahwa status tanggap darurat kita laksanakan dengan kebakaran Pasar Kota Wonogiri. Maka dengan status tanggap darurat ini, langkah-langkah akan segera kita ambil. Bagaimana kita untuk melakukan penataan pasar darurat yang ekstra darurat, termasuk bagaimana nanti detailnya dari pasar darurat yang ada. Prinsipnya kami akan segera menindaklanjuti dengan adanya kebakaran Pasar Kota Wonogiri ini, sehingga aktivitas pedagang pasar akan segera bisa dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Wonogiri segera melakukan penataan pada pasar darurat sehingga aktivitas perekonomian bisa tetap berjalan. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seekor macan tutul masuk ke kamar hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. BKSDA Jawa Barat belum bisa memastikan apakah macan tutul tersebut merupakan macan yang lepas dari Lembang Park Zoo beberapa pekan yang lalu. Inilah kemunculan seekor macan tutul yang masuk dan berada di lantai 2 hotel di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin pagi. Pengelola hotel yang mengetahui dengan kemunculan seekor macan tutul langsung melaporkan ke petugas pemadam kebakaran Kota Bandung.
Tak berselang lama, pemadam kebakaran, polisi, serta petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat datang ke lokasi untuk mengevakuasi macan tersebut. Petugas gabungan sempat alami kesulitan untuk mengevakuasi macan tutul tersebut dikarenakan berada di lantai 2 dan kondisi macan tersebut agresif. Dibutuhkan waktu lebih dari 3 jam petugas untuk mengevakuasi macan tersebut dengan terlebih dahulu dibius. Evakuasi berlangsung selama 3 jam. Untuk kesulitan karena ini ada di lantai 2, jadi untuk evakuasinya cukup rumit. Usai berhasil dievakuasi, macan tersebut kemudian dibawa ke Lembang Park Zoo untuk diobservasi. Observasi terlebih dahulu karena bagaimanapun ini satwa liar, dia pun akan mengalami stres sama seperti kita ya. Jadi akan diobservasi terlebih dahulu, setelah diobservasi direncanakan sesuai arahan pimpinan, kita akan lakukan rehabilitasi sementara. Setelah dilakukan observasi, macan tutul Jawa tersebut direhabilitasi sementara di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga di Sukabumi, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Melana, Ayus melaporkan. Pemirsa, Asosiasi Pedagang Jembatan Penyeberangan Multiguna atau JPM Tanah Abang berunjuk rasa di depan kantor pengelola JPM di Jalan Jati Baru Raya, Jakarta. Mereka keberatan atas tingginya harga sewa yang dibebankan. Para pedagang menyuarakan keresahan mereka akibat sepinya pembeli di JPM Tanah Abang dan aturan baru dari PT Mirati sebagai pengelola baru. Menurut pedagang, harga sewa kios naik 2 kali lipat dan dinilai lebih tinggi dibandingkan sewa di Blok A hingga F. Pedagang meminta tidak membayar sewa kios pada Oktober ini sebagai bentuk protes dan keberatan. Sementara itu pemirsa, seorang nenek di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas dibunuh cucunya. Ironisnya, jasad korban juga dibuang pelaku ke dalam sumur sedalam 15 meter untuk menghilangkan jejak. Tim BPBD Kabupaten Pasuruan mengevakuasi jasad seorang nenek di dalam sumur di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Korban diketahui bernama Ngadeah, 64 tahun, seorang juragan kerupuk yang dikenal ramah oleh warga sekitar. Jasadnya ditemukan di dalam sumur berdiameter kecil dengan kedalaman mencapai 15 meter. Menurut keterangan keluarga, korban diduga dibunuh oleh cucunya berinisial MA, 17 tahun. Saat itu pelaku datang ke rumah neneknya dengan alasan meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Namun saat permintaannya ditolak, pelaku diduga emosi dan memukul korban menggunakan potongan kayu. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku menyeret dan membuang jasad korban ke dalam sumur di samping rumah sebelum kabur. Itu pelakunya tahu ya, Pak? Iya, waktu itu keponakan saya. Cucu betul. Cucunya korban ini. Cucunya korban. Tapi tidak tahu kenapa kok bisa nekat. Nggak tahu ya, cuma iseng-iseng kan orangnya. Kapan itu ke ibu saya, ibunya istri saya itu ngomong mau pinjam uang 10 juta katanya buat modal. Kita kumpulkan keterangan para saksi-saksi di sekitar rumah korban dan keterangan saksi dari anak kandung dan menantu dari korban. Ada diduga pelaku adalah cucu sendiri. Kini pelaku sudah ditangkap polisi dan masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Grati. Kita beralih ke tragedi ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Hosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, salah satu orang tua korban, Abdul Wahid, yang juga alumni Pondok Pesantren Al-Hosini, masih menunggu kepastian keberadaan anaknya yang belum ditemukan. Abdul berharap segera ada kepastian terkait keberadaan anaknya. Abdul Wahid, orang tua dari Muhammad Mauludi Hasani Kamel, santri kelas 2 aliyah di Ponpes Al-Hosini, berharap anaknya segera ditemukan dan diidentifikasi oleh petugas. Abdul Wahid juga kehilangan cucu keponakannya yang juga mondok di pesantren tersebut.
Sebelum kejadian, anaknya sempat pulang ke rumah, sangat ceria dan sering tertawa, nampak bahagia dan berniat menabung untuk beli ponsel baru. Abdul Wahid yang juga merupakan alumni dari Ponpes Al-Qosini Buduran Sidoarjo ini juga menyebut pihak keluarga telah menyerahkan beberapa dokumen tambahan untuk membantu memudahkan petugas DVI Polda Jatim dalam proses identifikasi. Saya pengen hasil otopsi ini cepat terselesaikan juga aja, Mas. Biar ibunya soalnya nangis terus ya. Al-Qosini itu pondok lawas, Mas. Pondok tua ya, Pak? Iya, pondok tua. Jadi banyak menelukan ulama-ulama besar. Di rumah itu guru-guru saya juga alumni sana. Alumni sana ya. Saat ini pihak keluarga sudah ikhlas dan tabah sembari berupaya untuk mencari tahu informasi lanjut terkait proses evakuasi yang masih berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memasuki hari ke-8 proses pencarian korban runtuhan gedung Pondok Pesantren Al-Qosini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur masih terus berlanjut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan proses pencarian korban tersisa dari tragedi ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Qosini Sidoarjo, Jawa Timur dapat diselesaikan hari ini. Dan hingga hari ini, pemirsa, tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 5 jenazah dan 1 potongan tubuh. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk proses identifikasi. Dengan temuan ini, maka total korban berjumlah 163 orang, terdiri dari 104 selamat, 65 meninggal dunia, 6 potongan tubuh, dan jumlah korban yang belum ditemukan sebanyak 8 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo sebagai bencana dengan jumlah korban terbesar sepanjang tahun 2025 dengan jumlah korban jiwa lebih dari 60 orang. Kami baru saja dibisikin oleh Kapus Datin bahwa korban kali ini di sepanjang tahun 2025 ini adalah korban yang cukup besar menurut BNPB, karena dari bencana-bencana alam yang terjadi, baik gempa bumi di Ponso, gempa bumi yang di tempat lain termasuk banjir bandang di Bali, kemudian Nagekeo, semuanya korbannya hanya sedikit. Ini adalah korbannya cukup banyak. Jadi sementara itu, Badan SAR Nasional menyatakan ambruknya Pondok Pesantren Al-Qosini menjadi bencana nasional. Jumlah korban tewas akibat insiden ini mencapai 65 orang. Memungkinkan untuk diselamatkan dalam kondisi hidup. Sehingga dari situ, yang pada hari itu juga ternyata kejadian yang ada di tempat ini dinyatakan suatu kejadian yang luar biasa. Sehingga dari Bapak Presiden juga menginstruksikan kepada BNPB untuk melaksanakan tindakan bahwa kejadian di sini adalah masuk kategori bencana. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi terkait ambruknya Pondok Pesantren Al-Qosini di Sidoarjo, Jawa Timur. Istana pun meminta pihak terkait untuk menyelidiki penyebab ambruknya ponpes yang menyebabkan puluhan orang tewas. Ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Qosini di Desa Banjar Panji, Kecamatan Buduran Sidoarjo mendapat sorotan tak terkecuali dari pihak istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus dan meminta menteri terkait untuk melakukan evaluasi terkait insiden ini. Beliau memonitor terus, karena beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur wakil gubernur untuk terus memberikan perhatian. Evaluasi. Evaluasi ke depan. Evaluasi semua pondok-pondok pesantren kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Terkait ambruknya Ponpes Al-Qosini di Sidoarjo, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat izin dari ponpes tersebut. Harusnya kan semua pesantren itu ada izin
Dulu kan namanya izin mendirikan bangunan IMB kan, sekarang namanya ganti PBG. Nah itu nanti kita akan koordinasi dengan PBG itu sendiri, karena kewenangannya tidak di Pemda, jadi kita mesti koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama, karena Ponpes itu kan di bawah Kementerian Agama. Pondok pesantren Al-Qazini ambruk pada Senin lalu. Peristiwa ini menelan ratusan korban, bahkan ada korban yang masih dalam pencarian.